Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anti. Mari kita lanjutkan pelajaran kimia kita. Jika dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi kimia dari hakikat ilmu kimia sampai dengan ikatan kimia, maka kali ini kita akan mencoba untuk berkenalan dengan beberapa alat yang ada di dalam laboratorium kimia. Yang pertama kita perkenalkan sebelumnya standar keamanan di dalam laboratorium kita harus menggunakan jas praktikum seperti yang dipakai Bu Anti ya. Kemudian harusnya menggunakan kaos tangan supaya kita aman ketika kita menyentuh zat-zat yang berbahaya. Kemudian kacamata sebagai pengaman supaya ketika ada percikan atau gas yang berbahaya tidak mengenai mata kita. Mari selanjutnya kita perkenalkan untuk alat-alat di dalam laboratorium. Urut dari sebelah kirinya Bu Anti ya. Yang pertama adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini biasanya dilengkapi dengan rak tabung reaksi karena ini digunakan untuk meletakkan tabung reaksi sehingga tabung reaksi bisa kita gunakan dengan mudah ketika kita sedang mereaksikan suatu zat. Apa fungsi dari tabung reaksi? Fungsinya kita pakai untuk mereaksikan zat-zat yang akan kita teliti di dalam suatu eksperimen atau percobaan. Kemudian berikutnya ini adalah labu ukur. Labu ukur ini akan kita gunakan dalam proses pengenceran. Di sini ada skala kecil sehingga kita bisa melihat seberapa volume yang kita perlukan di dalam proses pengenceran. Kemudian berikutnya mortar lengkap dengan alunya. Ya, betul sekali. Mungkin teman-teman pernah melihat di apotek ketika membeli obat, ini biasanya digunakan oleh para apoteker untuk menghaluskan obat dari tablet yang akan diubah dalam bentuk puyer. Kemudian ini adalah kaca arloji. Kaca arloji ini digunakan untuk menimbang zat-zat dalam bentuk kristal maupun dalam bentuk serbuk. Kemudian di sini adalah ini kertas saring. Fungsinya untuk melakukan filtrasi. Kemudian berikutnya ini adalah saya berdiri. Kelihatan? Cawan Petri. Ada sepasang karena ini nanti bisa digunakan sebagai penutup. Fungsinya ini dipakai untuk meletakkan preparat-preparat bakteri maupun jamur yang akan kita teliti dengan menggunakan mikroskop. Kemudian berikutnya adalah droplet. Droplet ini biasanya akan kita pakai untuk mengetahui apakah zat ini asam atau basa, sehingga kita bisa meneteskan zat-zat ini di dalam masing-masing lubang. Kemudian ini adalah corong. Teman-teman pasti tahu ini adalah corong. Corong ini biasanya nanti akan kita pakai untuk membantu memasukkan cairan jika lubangnya terlalu kecil seperti gelas ukur ini. Kemudian selanjutnya gelas ukur. Gelas ukur ini kita pakai untuk mengambil larutan dalam skala tertentu. Di sini skalanya kelihatan? Ada skalanya. Nah, berapa mili yang akan kita pakai di dalam percobaan, maka kita akan menggunakan gelas ukur ini. Kemudian berikutnya, ini adalah corong pisah. Corong pisah ini fungsinya untuk memisahkan zat-zat dalam bentuk cairan. Kemudian berikutnya, ini adalah pembersih tabung reaksi. Setelah kita pakai, maka akan kita bersihkan seperti ini. Kita cuci sehingga bisa bersih sampai ke dasar tabung reaksi. Kemudian berikut adalah termometer. Termometer kita pakai untuk mengetahui suhu atau temperatur. Ada dua macam termometer, tapi yang di sini yang Bu Anti bawa adalah termometer alkohol yang berwarna merah. Kalau yang berwarna silver itu adalah termometer raksa. Kemudian selanjutnya penjepit akan kita gunakan untuk menjepit. Biasanya kita akan menggunakan penjepit ini untuk menjepit tabung reaksi ketika kita melakukan suatu pemanasan. Ketika kita melakukan pemanasan, maka posisi tabung reaksi
tidak boleh kita posisikan tegak lurus, tapi harus kita miringkan dan kita cari posisi jangan sampai ada teman yang ada di sebelah mulut tabung reaksi. Ini untuk menghindari ketika ada letupan di dalam suatu reaksi, maka tidak akan terpercik sehingga bisa mengenai praktikan. Kemudian selanjutnya ini adalah gelas kimia. Gelas kimia ini kita sebut sebagai gelas beker. Ada beberapa macam gelas kimia, ada gelas beker dan yang ini juga gelas kimia, ini adalah gelas Erlenmeyer. Kemudian selanjutnya yang dipakai sebagai alas gelas beker, ini adalah kasa. Kemudian di bawahnya ini adalah bunsen, kita pakai untuk pemanasan. Bunsen ini biasanya diisi dengan spiritus meskipun kadang kita bisa menggunakan bahan bakar yang lain. Kemudian ada kaki 3 sebagai penegak dari proses pemanasan. Kemudian ini beker, hanya saja beker dengan volume yang lebih kecil. Kemudian ada statif, ada klem. Kemudian ini adalah buret. Buret biasanya akan kita pakai untuk proses titrasi. Kemudian di sini ada stopwatch untuk mengetahui seberapa lama reaksi yang berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah cara menggunakan kertas saring. Kertas saring tadi saya sampaikan ini kita gunakan sebagai proses penyaringan atau filtrasi. Maka cara yang benar menggunakan adalah bentuknya lingkaran untuk kertas saringnya, maka kita lipat menjadi 1, kemudian 2. Nah, setelah posisi 1/4 lingkaran seperti ini baru kita letakkan di dalam corong pisah. Nah, semacam ini baru kita pakai untuk melakukan proses filtrasi atau penyaringan. Nah, semacam ini. Nah, nanti filtratnya akan kita dapatkan di dalam gelas Erlenmeyer ini. Kemudian untuk proses reaksi yang terjadi di dalam tabung reaksi. Ketika kita mereaksikan suatu zat, kemudian salah satu tandanya itu adalah adanya gas atau perubahan bau. Nah, untuk mencium bau dari hasil reaksi tersebut, maka kita tidak boleh melakukannya dengan menyentuhkan atau mendekatkan tabung reaksi seperti ini. Karena jika gas yang kita hirup adalah gas berbahaya, kita bisa keracunan. Tapi kita akan melakukan mencium baunya dengan cara mengibas. Sehingga meskipun ketika itu gasnya berbahaya, tidak langsung masuk ke dalam paru-paru kita sehingga tidak mematikan atau terlalu beracun untuk praktikan. Nah, teman-teman, demikian tadi perkenalan kita dengan beberapa alat yang ada di laboratorium sekolah kita. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.